Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya berdua kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang nanti akan dikaji bersama guru kita dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Encep Sehabudin atau Ustadz Us. Assalamualaikum Us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Us ya? Alhamdulillah luar biasa Kang Bedu. Minum susu di Pasar Rebo. Cakep. How are you bro? Wow. Makan ayam di karantin. Cakep. I'm fine. Wis, amazing. I'm Luar biasa. Sehat ya Kang Bedu Sehat? ya? I'm fine Pak Ustadz. So how about you? Cukup dong. Cukup dong, oke. Ya. Nah ini sudah gak sabar juga nih Us. Sama saya juga. Jamaah yang datang hari ini juga ingin mendengarkan Ustadz. Dan saya juga kayaknya udah lihat ibu-ibu di sini udah nggak sabar pengen ceramah saya. Iya, pengen menasihati. Nah, ini beliau sudah ada dari yang hadir nih, jamaah yang hadir dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Cikarang ya. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Bu, menurut ibu rumah tangga yang bahagia itu yang seperti apa? Komunikasi, apalagi Bu? Apanya nih? Ada keterbukaan. Ada keterbukaan. Apalagi ya coba sebut. Pengertian. Apalagi? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Nah, kalau saling membenci ngapain berumah tangga ya Bu ya? Kejujuran. Banyak ya. Apa? Saling percaya, benar. Itulah yang namanya mungkin masing-masing rumah tangga, masing-masing orang punya point of view sendiri ya. Sudut pandang terhadap apa itu kebahagiaan dalam rumah tangga. Tidak selingkuh dengan keuangan. Masalah keuangan tuh. Jujur dengan keuangan ya. Iya, dengerin tuh bapak-bapak tuh katanya. Banyak juga ternyata ya. Nah itu setiap orang memang punya standar berbeda-beda tentang. Betul sekali. Apa yang namanya definisi bahagia dalam berumah tangga. Nah rumah tangga akan lancar jika ada yang bilang istrinya diberi uang bulanan Bu. Bulanan. Ada yang bulanan, ada yang tahunan, ada yang abad-abatan. Sebagai istri yang baik janganlah menuntut pasangan sempurna dalam segi apapun. Karena setiap manusia pasti punya kekurangan. Ini yang akan dibahas sama Us. Silakan Us. Sekarang Kang Bedu? Abis maghrib ya? Abis maghrib. Bisa aja nih Kang Dudu. Baik, terima kasih Kang Dudu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Bu. Tadi sudah ditanya sama Kang Dudu. Yang disebut dengan rumah tangga yang ideal itu yang seperti apa? Ibu-ibu ada yang jawab tidak selingkuh masalah uang. Rumah tangga yang ideal itu jujur, enggak pernah bohong. Rumah tangga yang ideal itu ada keterbukaan. Ibu, rumah tangga yang ideal kita sebagai seorang muslim yang baik di Ar-Rum ayat 21.
rumah tangga yang ideal digambarkan oleh Allah dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Adem, tentrem, damai, penuh dengan kasih. Itulah yang disebut dengan rumah tangga yang ideal. Yang jadi permasalahan sekarang ibu, tapi mohon maaf, yang jadi masalah bukan ibu-ibu yang di sini, bukan. Biasanya itu mah ibu-ibu yang di sono, Ceedoh, Cepatim, sama Ceiis. Iya. Kalau ibu-ibu yang di sini, insya Allah. Enggak. Di sini mah enggak. Enggak jauh beda sama yang di sana. Enggak jauh beda. Ini masalahnya ibu-ibu zaman sekarang atau emak-emak zaman sekarang yang biasa dipegang tiap hari HP, scroll medsos, mereka mengukur kebahagiaan rumah tangga standarnya bukan syariat, tapi standarnya media sosial. Menurut ibu-ibu zaman sekarang, yang disebut dengan rumah tangga yang ideal adalah satu, ketika suaminya bulanannya minimal 2 digit. Tahu 2 digit? Nah, yang kedua, suaminya harus ganteng, wangi, tinggi, putih, setia, alim, waktunya buat suami, buat istri semuanya. Standar suami baik di era medsos, karena ibu-ibu seringnya lihat medsos kan, ada orang-orang yang suami istri sayang banget tuh sama istrinya, bulanannya 20 juta, suaminya wangi terus, rambutnya klimis terus, perhatian mulu sama istri. Akhirnya apa? Ibu-ibu zaman sekarang mengukur kebahagiaan rumah tangga, idealnya rumah tangga itu sesuai dengan yang di media sosial. Yang kayak gimana Bu tadi Bu? Ngasih bulanan gede, terus apa lagi? Setia, ganteng, tinggi, wangi, nggak boleh pakai baju buluk gitu Bu. Akhirnya ke suaminya lagi megang HP, sini Pak. Iya Bunda. Tuh liatin ya, tuh artis tuh. Ini artis namanya nih artis Kang Bedu tuh. Dia mah ganteng Pak, tuh liatin. Kelihatan nggak tuh? Terbalik mah handphonenya. Oh kebalik ya. Iya. Tuh kalau jadi suami itu begitu Pak. Papa mah tiap hari baju oblong, kelek bau. Atau jadi suami teh gimana? Liatin tuh Pak di medsos. Harus begitu jadi suami mah. Papa berapa ngasih ke mamah bulanan sekarang? Merasa kurang. Papa ngasih mama sebulan 1,5 juta masih kurang. Papa harus bersyukur. Caido itu sama suaminya gak dikasih apa-apa. Cuma dikasih tahu doang bagaimana cara cari uang. Tapi Papa jangan samakan aku dengan Ceedo dong Pak. Oke, besok mama naikkan. Berapa Pak? 1.750.000. Ibu, Kang Bedu nih punten. Iya. Ini hati-hati ibu-ibu. Karena keseringan lihat konten di medsos, itu kan kalau konten di media sosial Bu, di Pacebook gitu ya. Ibu main Pacebook? Facebook. Oh Facebook. Tulisannya Pacebook? Enggak dibacanya Pacebook. Iya. Facebook. Oh Facebook. Iya. Sengaja Kang Bedu. Iya benar. Ibu lihat konten di situ, iya Allah, kok orang-orang mah romantis ya rumah tangganya. Hati-hati, media sosial adalah sandiwara. Jadi ibu jangan tertipu dengan konten media, apalagi mengukur kebahagiaan rumah tangga standarnya media sosial. Ujung-ujungnya apa Kang Bedu? Ujung-ujungnya yang jadi korban siapa? Suaminya. Giliran istrinya rebahan, main HP, nonton sinetron seharian, bilangnya apa? Aku lagi me time. Giliran suaminya yang rebahan, main HP, disebutnya apa? Dasar suami patriarki, suami yang mengeksploitasi istrinya. Masa istrinya jadikan babu? Coba itu. Giliran istrinya marah-marah kalau tiap bulan, aku lagi PMS. Giliran suaminya yang marah apa? Dasar ya kamu suami yang temperamen, red flag kamu mah. Tuh. Akhirnya belum sampai di situ nih, gara-gara medsos nih. Timbullah sebuah istilah yang merugikan suami, apa? Uang istri milik istri, uang suami milik istri. Nah rugi kita. Pertanyaannya Kang Bedu. Suami bokeh mulu ya. Iya, kita suami dapat apa? Cuman satu dapatnya, tanggung jawab dapatnya. Makanya ibu jangan marah kalau suaminya ditanya jawabnya suka nanggung.
Kenapa? Karena sebelum jawab ada kata tanggung. Papa beli pancingan kemarin berapa? Ya segitulah. Ya, gitulah. Papa kemarin sepatu beli baru berapa harganya? Ya segitulah. Kalau dijawab bapak-bapak nanggung. Kenapa? Ada kata tanggung sebelum jawab. Tapi biarin biarin jawabannya nanggung. Yang penting nafkahnya nggak nanggung. Amin ya robbal alamin. Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Hidup. Baik Ibu, tepuk tangan buat Uus Ibu. Baik. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Hah? Yang mana Ibu? Yang mana? Ini mau Ibu katanya. mau saya. Iya. Silakan Ibu yang mau. Iya Ibu, iya. Iya. Berdiri Ibu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Eti dari Cikarang, yaitu dari Masjid Miftahul Jannah. Nah ini kejadiannya seperti tetangga saya Pak Ustadz. Tetangga Ibu? Iya, tetangga saya ini kisahnya. Kisah nyata nih? Nyata? Kisah nyata, tapi saya nggak sebutin dah namanya satu persatunya. Ya. Disamarkan aja namanya. Ya bukannya saya ngegosip atau ngegibah tetangga ya. Nih jadi tetangga itu kalau udah selesai kerjaan kadang-kadang dia itu ngelihat medsos kayak gitu ya. Jadi dia istilahnya ngebanding-bandingin apa yang dikasih sama suami, dia itu katanya bilangnya kurang untuk kebutuhan keluarganya. Kata si istri. Istri siapa namanya? Namanya si Kokom. Keluar juga. Keluar juga ya. Cekokom. Gak tahan mulutnya. Kokom dah. Ya anggap saja ya. Karena ini bukan Kokom pelaku sebenarnya ya Bu ya. Bukannya. Nah, jadi oke, terus. Lanjut dia bilang begini si Kokom itu ke suaminya. Bilangnya gini. Suaminya namanya siapa? Namanya si Jepri. Langsung lancar kalau ke suaminya ya. Si Jeffrey namanya ya. Jeffrey. Ya, Jeffrey. Kata istrinya si Kokom bilang begini, kalau bukan karena anak kamu sudah saya tinggalin Mas gitu. Kata Kokom. Kata si Kokom. Nah Jeffrey jawabnya. Kata si Jeffrey jawabnya begini, ya udah katanya kalau kamu minta cerai ya cerai gitu dia bilangnya begitu ke si Kokom. Ya nah terus gimana itu Pak Ustadz solusinya itu kalau misalkan si Kokom itu dipertahankan masih bisa nggak itu rumah tangganya? Itu Kokomnya kenapa tiba-tiba minta cerai Karena tidak mencukupi, dikasih gaji kurang. Gajinya? Iya kurang. Karena kebiasaan ngebandingin dari medsos ya. Iya kebanyakan nonton medsos dia. Jadi dia ngebanding-bandingin. Gitu kali ya, dikasih hadiah. Gitu, rumah mewah, mobil mewah begitu Pak Ustadz. Dikasih surprise gitu kan. Dia pengennya dikasih kado gitu Pak Ustadz. Gitu, tiba-tiba. Berarti pengennya ulang tahun mulu dong dikasih kado. Maksudnya kado, ya istilahnya gitu dia nggak mau jadi ART lah gitu, pembantu rumah tangga dia nggak mau, pengennya hidupnya mewah gitu. Ya jangan kawin sama Jeffrey kalau gitu. Kalau tahu begitu mah ya dari awal ya. Kan udah nerima Jeffrey apa adanya. Gitu Pak Ustadz. Nah sekarang yang saya mau tanyain gini Pak Ustadz, apakah si Kokom itu bisa dipertahankan nggak itu rumah tangganya? Karena dia udah bilang cerai-cerai itu Pak Ustadz. Lah rumah tangganya si Kokom urusan Kokom lah. Saya gini Pak Ustadz, karena saya itu kan menganggap dia itu tetangganya, dia dianggap sama saya itu sebagai adik saya. Jadi saya enggak diajari sama Ece enggak ya? Kagak. Enggak. Tapi Ceti pernah nasihatin ke Kokom. Kenapa? Pernah nasihatin ke Bu Kokom, pernah nasihatin. Ya itu justru saya nganggap dia kan adiknya, adik angkat lah istilahnya. Jadi saya itu sering nasehatin dia, cuman gak mempan. Apa nasihatnya ke Kokom? Nasehatin jangan bercerai karena kan udah ada anak. Kasihan sama anaknya nanti, begitu Pak Ustadz. Tapi Kokom tetap Pingin cerai. Karena kurang ekonominya, dia kurang keuangannya, tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Akhirnya Jeffrey ya diputar-putar. Baik Bu Eti ya, kita akan dengarkan jawaban dari Uus. Baik. Silakan Uus. Seperti itu ya Bu ya. Untuk Bu Kokom Bu. Duduk lu mangga Bu. Ya. Untuk Kokom.
Yang di rumah. Iya. Yang tetangganya Eti. Kalau ini kan beda kokomnya. Ini kan Eskom, sarjana komunikasi. Kalau Cekom, calon sarjana komunikasi. Cekokom. Baik, ini untuk Cekokom dan untuk semua istri-istri dimanapun berada, tidak terkecuali yang ada di hadapan saya. Ingat, suami kita adalah manusia. Bukan malaikat, bukan setan. Manusia itu kadang salah, kadang benar. Setan bisa salah terus. Malaikat pasti benar terus. Manusia mah kadang salah, kadang benar. Maka tugas kita bukan menyalahkan tapi mengingat. Suami kita itu manusia biasa, pasti banyak kurangnya. Kata Nabi, ketika ada satu kekurangan di pasangan kita, jangan fokus di kekurangannya. Lihat, pasti ada kelebihan yang dimiliki oleh suami kita. Cekokom, kalau suami cekokom baru bisa ngasih bulanan 3 juta, jangan lihat 3 jutanya. Mungkin suami kita tidak tajir, tapi insya Allah dia setia. Mungkin suami kita tidak kaya, tapi insya Allah dia pengertian. Betul ya Bu ya? Daripada ibu punya suami kaya raya tapi KDRT. Suami bonghar tajir tapi ibu diselingkuh. Makanya buat Cekokom ambil hikmahnya aja. Kalau sekarang suaminya gajinya belum besar, disyukurin dulu. Mudah-mudahan nanti ditambah sama Allah. Sama yang kedua, punten ibu, punten banget. Jangan sesekali dikit-dikit kalau lagi berantem sama suami, ceraikan aja aku. Lagi berantem sama suami, langsung nyetelin TikTok, ces. Tahu lagunya yang mana? Yang mana tuh? Pulangkan saja aku pada ibuku yang dijual orang. Lagi sedih kenapa jadi ke situ? Jadi lucu kan jadinya ya. Ibu, apa kata Nabi? Ketika seorang istri sa'alat zaujaha at-tolak, minta cerai ke suaminya, lagi berantem nih, "Pah, aku minta cerai dari kamu." Apa kata Nabi? Faharamun 'alaiha raihatul jannah. Bayangkan, istri minta cerai sama suami, enggak ada uzur syar'i, tiba-tiba minta cerai, maka kata Nabi, faharamun 'alaiha raihatul jannah. Maka haram untuk istri yang seperti itu, jangankan masuk surga, bau surga pun diharam. Dengerin, jangan dikit-dikit minta cerai. Kenapa? Jangankan masuk surga, baunya aja diharam. Di sini nggak seperti itu kan? Kalau ada kurang di suami kita, ya Allah, terima kasih sudah memberikan suami aku yang banyak kurang. Berarti pahala aku banyak. Pahala apa? Sabar. Ibu punya suami enggak ganteng kayak Kang Bedu, enggak tajir kayak Kang Bedu, enggak apa-apa. Ibu banyak pahalanya. Kenapa? Tiap hari setiap ngelihat suami, ibu banyak pahalanya. Astagfirullahaladzim. Ngelihat suami, Bu, astagfirullahaladzim. Tuh, pahalanya banyak, Ibu. Makanya apapun yang kita dapat hari ini pasti ada hikmahnya. Ingat, jangan jadikan media sosial sebagai standar untuk mengukur kebahagiaan keluarga kita. Apa yang jadikan standar? Syariat Islam. Jelas ya Cekokom, itu ya. Oke, gimana Cekokom? Aman Cekokomnya? Bukan Cekokom yang ini mah Cekokom yang di sana, yang tetangganya Ceedo, Kang Bro. Iya, beda. Oke, saya kita tepuk tangan buat Ibu Eti ya. Bu Eti. Baik, setelah ini nanti masih ada kesempatan lagi jamaah untuk bertanya kepada Uus untuk tema kita kali ini ya. Bagaimana agar kita istri tidak membanding-bandingkan apa yang di medsos untuk rumah tangganya, apa yang dilihat di medsos. Karena
Seperti yang tadi Ustadz bilang, dunia ini adalah sandiwara ya Pak Ustadz ya. Dunia ini ceritanya mudah-mudahan kita lanjut lagi ya. Setelah ini kita akan kembali tetap bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.